Ibu sekalian, pagi hari ini materi kita, pelajaran kita tentang setidaknya dalam kehidupan kita ini ada 3 cara kerjanya Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama dalam kita menjalani takdir kehidupan ini. Yang pertama, cara kerja Allah ini melalui sebab yang diterangkan dalam Al-Quran. Melalui sebab ya. Melalui sebab ini adalah dengan cara yang biasa. Yang kedua, cara kerjanya Allah ini tanpa sebab. Artinya dengan cara yang mustahil ataupun yang secara logika. Dan yang ketiga, cara kerjanya Allah ini adalah melawan sebab. Baik, insya Allah kita akan rincikan satu persatu. Semua ini sudah ada kisah-kisahnya yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan semuanya ini nyata. Ibu-ibu sekalian, yang pertama Allah bekerja melalui sebab. Ya. Ini yang paling sering kita lihat. Coba kira-kira contohnya apa, Bu? Allah bekerja melalui sebab. Contohnya apa kira-kira? Yang paling sering kita rasakan, yang paling sering kita lihat. Orang kerja dapat gaji, ya. Orang mencari rezeki, Allah kasih. Orang nyari nafkah, Allah kasih itu rezeki. Orang belajar dengan sungguh-sungguh, ada hasilnya, misalnya lulus ujiannya, ya. Lalu kalau kita sakit, lalu kita berobat, minum obat, sembuh. Itu semuanya yang dengan sebab. Artinya kalau kita berusaha, berikhtiar, insya Allah, tentunya insya Allah ya, dan biiznillah juga, tentunya dengan seizin Allah, bukan dengan sebab itu sendiri, tapi tetap semuanya dengan izin Allah, maka akan ada hasil. Ibu-ibu sekalian, ini cara Allah bekerja dengan membungkus kuasanya dalam proses duniawi. Artinya tetap Allah yang memberikan hasil, bukan sebab itu sendiri. Maka suka ada kan orang yang begini, padahal kerja udah mati-matian, padahal kerja udah sekeras mungkin, tapi kok hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya. Misalnya, padahal udah belajar resep, udah berapa kali tuh lihat resepnya di YouTube, kok gagal lagi. Wah, ini mah jadi nih misalnya resep nastar kali ini oke, mantap, tapi kok masih begini aja ya, kok gagal kan gitu. Ini semuanya bungkus duniawi, tetap hasilnya itu dengan seizin Allah, walaupun sudah ada sebabnya dengan dia berusaha atau berikhtiar ataupun dengan belajar. Ini yang pertama, cara kerja Allah melalui sebab. Sampai sini paham? Ya. Kita makan contohnya, ya, itu karena sebab. Coba kalau nggak makan, kata ibu, laparan kan? Itulah cara kerja Allah melalui sebab. Yang kedua, Allah bekerja tanpa sebab. Contohnya, coba kira-kira apa, Bu? Yang ada cara kerja Allah tapi nggak ada sebab. Seperti halnya kisah Maryam salamun alaih. Ya. Maryam itu ada di ruangan terkunci. Begitu setelah melahirkan Nabi Isa alaihi salam, Maryam ada di sebuah ruangan terkunci, nggak kemana-mana, nggak belanja. Tapi coba ibu lihat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 37. Al-Qurannya. Tapi tiba-tiba di sisinya ada buah-buahan yang datangnya itu, buah-buahan itu hanya ada pada musim panas ataupun musim dingin. Surah Ali Imran ayat 37. Boleh dilihat? Surah Ali Imran ayat 37. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kata Allah, maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik.
membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkannya pemeliharaannya kepada Zakaria. Ini menerangkan tentang Maryam. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab. Mihrab itu adalah kamar khusus ibadah. Dikatakan mihrab hanya untuk seorang Zakaria. Ibu-ibu sekalian, Nabi Zakaria ini melihat Maryam selalu mendapati makanan di sisinya. Padahal Maryam itu ada di ruangan terkunci, nggak kemana-mana, nggak ada yang ngirimin makanan. Bahkan Zakaria sekalipun tidak berkirim makanan. Dia berkata, kata Zakaria, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Ia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, disinilah cara kerja Allah yang tanpa sebab, salah satu. Jadi ada hal-hal yang mungkin tidak ada ikatannya, tidak ada kaitannya dengan logika manusia. Ini nyata diabadikan di dalam Al-Quran, sebagaimana buah-buahan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Maryam itu hadir begitu saja tanpa sebab. Inilah yang namanya pelajaran iman, pelajaran tauhid, pelajaran keyakinan bahwa jika Allah mau, iya, Allah itu langsung memberi tanpa perlu sebab. Prosesnya cepat seperti biasanya. Tanpa diminta, Allah mengetahui kebutuhan kita. Untuk poin yang kedua bisa difahami, Bu? Ibu-ibu sekalian, lalu yang ketiga, Allah bekerja melawan sebab. Contohnya, coba contoh yang ketiga ini apa menurut Ibu kira-kira? Apa coba? Ayo. Yang ketiga, contohnya tatkala Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud yang sedang berpuasa kurang lebih hampir 50 hari itu. Ya. Apinya hanya membakar apapun, kayu dan tali pengikatnya saja. Umatnya itu menganggap bahwa Ibrahim sudah habis, sudah terbakar, sudah menjadi api. Tapi ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, karena api pun itu adalah makhluknya Allah, api pun adalah ciptaan Allah, maka Allah perintahkan kepada kami, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayatnya ke-69. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Ibu-ibu sekalian, yang terbakar hanya kayu dan tali pengikatnya, sementara tubuhnya Nabiullah Ibrahim tidak terbakar sama sekali. Sebabnya tetap ada, ya, sebabnya tetap ada, tapi efeknya yang Allah batalkan. Sebabnya tetap ada, kayu bakarnya ada, api yang sifatnya membakar juga ada. Tetapi atas perintah Allah, Allah memerintahkan, wahai api, dinginlah, ya naru kuni, dinginlah, bardan wassalaman ala Ibrahim, dinginlah, dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Disinilah salah satunya cara Allah, cara kerja Allah dengan melawan sebab. Ketika kita memahami benar akan tiga hal ini, maka insya Allah kehidupan kita ini akan ada dalam ketenangan. Bukankah yang kita cari itu adalah ketenangan? Bukanlah kesenangan. Yang kita cari adalah ketenangan. Makanya kalimatnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, berzikir itu ingat sama Allah. Kayak begini kan kita ingat sama Allah. Ini bentuk dari zikir. Selain tentunya ibadah-ibadah mahdhah, sholat, puasa, dan yang lain sebagainya.
Tatkala kita ada di sebuah majlis mencari ilmunya Allah, membaca Al-Quran, ayat-ayat cintanya Allah, itu mestinya menjadi makna bahwa ini adalah bentuk zikir, cara kita mengingat Allah. Maka Allah bizikrillah, maka hati menjadi tenang. Kalimatnya tenang, bukan senang. Maka yang dibutuhkan dalam kehidupan ini adalah sebuah ketenangan. Agar apa? Karena kelak saat kita menghadap Allah pun, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, kan begitu kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fad'uni fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kalimatnya itu ya. Jadi yang diperlukan oleh kita adalah ketenangan. Ketenangan insya Allah akan muncul dari apa? Sebab zikir-zikir kita kepada Allah. Ketenangan akan muncul tatkala kita mempercayai, tatkala kita meyakini akan salah satunya adalah yang ada di dalam Al-Quran ini adalah ketiga hal pokok ini. Bahwa cara kerja Allah, takdir Allah ini berjalan dengan 3 poin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebab buat Allah tidak ada yang mungkin. Bagi Allah ini mudah sekali mengubah keadaan hidup kita. Kalau logika manusia itu ada batasnya. Contohnya misalnya begini, wah kalau nggak kerja, dari mana kita punya uang? Kan begitu ya. Kalau nggak berusaha, mau jadi apa kita? Itu logika kita manusia. Tetapi sekali lagi kata Allah, logika setiap apa yang kita miliki itu ada batasannya. Tapi kalau cara kerja Allah tidak. Itulah kenapa dalam Asmaul Husna Allah membuktikan seluruh kekuasaannya, seluruh sifat-sifatnya yang mestinya memang yakin harus itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi bisa jadi kalau misalnya kita kayak begini, kita menakar kemampuan kita. Ya, saya kan gajinya sebulan cuma 3 juta. Memang keluar masuk ya dapatnya segitu-gitu doang. Mau kapan berangkat umrohnya, apalagi haji. Kita artinya sudah menakar kemampuan kita, ya Bu ya. Tetapi kalau kita berpikir dengan keesaan, dengan ketauhidan kita, dengan kebesarannya Allah, itu semuanya juga akan sampai. Kalau kita cuma mengukur kemampuan kita mah, memang gak akan sampai. Misalnya ke tanah suci, ini salah satu cara. Tapi jika kita yakini salah satunya, Ibu mungkin masih ingat dalam kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam saat dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Nah, Ibu lihat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Coba dilihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Allah sampaikan dalam Al-Quran, maka ketika kedua golongan itu saling melihat, Ibu, pasukan Fir'aun dari belakang udah melihat, wah itu umatnya Nabi Musa sepertinya sudah ada dalam kondisi terjebak, ada di hadapan lautan. Ketika kedua golongan itu saling melihat, umatnya Nabi Musa juga begitu menengok ke belakang, lihat ke belakang. Waduh, udah panik, udah galau, ibu-ibu sekalian. Apa yang dikatakan, berkatalah pengikut-pengikut Musa, kita benar-benar akan tersusul. Jadi ibu sekalian, ketika yang di belakang ngeliat, yang di depan nengok, waduh,
Udah nih, mulai galau, mulai panik, mulai goyah. Kata umatnya Nabi Musa, wah kita benar-benar akan tersusul. Tapi lihat ayat berikutnya, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, kata Nabi Musa. Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kalau kita lihat coba menurut ibu-ibu, di sini siapa yang galau? Siapa yang galau? Yang galaunya siapa? Umatnya ya. Yang tenang siapa? Nabi Musa. Yang galau umatnya, yang tenang Nabi Musa. Kita akan tersusul, kata umatnya. Tapi Nabi Musa tenang. Artinya, umumnya manusia kita lebih fokus kepada yang kasat mata, lebih fokus kepada yang terlihat. Ah, gaji cuma segini, nggak mungkin sampai. Nggak mungkin sampai umrah, haji apalagi. Sekarang berapa puluh juta. Dari mana uangnya? Karena kita manusia umumnya seperti itu, fokusnya kepada yang kasat mata. Sementara di sini kata Nabi Musa alaihissalam, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sementara Nabi Musa fokusnya kepada janji Allah. Maka jika kita yakin akan janji Allah, seperti halnya ini kisahnya Nabi Musa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Karena Nabi Musa yakin, berserah, bertawakal kepada Allah, lalu turun perintah Allah, wahai Musa, ketukkan tongkatmu. Tetap Nabi Musa disuruh mengetukkan dulu tongkatnya. Tapi Allah tidak menjanjikan apa-apa. Wahai Musa, ketukkan tongkatmu lalu aku akan belah lautan ini. Enggak. Hanya disuruh mengetukkan tongkat. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika keyakinan kita sebagaimana yakinnya Musa alaihissalam, maka insya Allah, kalau bahasa sekarang itu usahanya atau doanya itu jalur langit. Ya, ibu suka dengar? Ya, kalau saya lihat itu sekarang jalur langit. Nah, amalan-amalan jalur langit itu tuh, yang bacaan-bacaannya misalnya untuk memudahkan rezeki, baca surah At-Tolak ayat 1, ayat 2, kan begitu? Ya, yang mana yang ibu hafal? Coba. Ya, ayat 1000 dinar itu kan surah At-Tolak. Coba Bu. Wa may yattaqillaha yaj'al wa may innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Katanya jalur langit. Lalu apa kalau untuk orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa? Apa yang kita baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada juga amalannya, kalau ingin mempercepat rezeki maka perbanyak istighfar dan bersolawat. Apapun itu, jalur langit yang sedang kita tempuh, semuanya dilandasi dengan keyakinan. Keyakinan menurut bahasa syariat adalah bahasa tauhid. Ya, yakin, percaya berarti kita beriman kepada Allah. Kan iman artinya itu kan, secara harfiah iman itu artinya yakin dan percaya. Maka setiap apapun yang sedang kita tempuh sekarang ini, baik itu dengan sebab, baik itu tanpa sebab, kita selalu berharap bahwa cara yang ketiga nih, seperti halnya yang sudah Allah tanamkan di dalam Al-Quran, selalu cara yang ketiga yang ingin sekali kita harapkan. Karena kalau Allah dengan cara Allah bekerja dengan sebab, mungkin buat kita wajar. Yalah dia kerjanya juga udah puluhan tahun, udah jadi pegawai tetap, wajar. Sekarang jabatannya udah manajer atau direktur. Itu yang dengan sebab. Ada juga jika Allah bekerja tanpa sebab, maka itu atas kuasanya Allah. Seperti halnya tadi contohnya, ya Maria. Lalu yang terakhir, jika Allah bekerja yang melawan sebab, itu adalah keajaibannya Allah Subhanahu.
Dan semua itu mungkin bagi siapapun yang yakin dan percaya kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Maka perkuat iman kita, apalagi sekarang kita berada di akhir zaman. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terutama sekarang kita ini ada di akhir zaman, di mana kita jangan hanya berhenti di kita nih ilmu ini. Kita bagikan, kita didik kepada anak-anak keturunan kita. Kita lihat kemarin-kemarin tuh, Masya Allah, Subhanallah, kemarin berita-berita yang banyak sekali, baik itu di media sosial ataupun di televisi. Ibu lihat nggak mau beritanya yang kemarin itu? Yang seorang ibu memukul anaknya yang baru berusia 2 bulan di Makassar pakai toples. Itu toplesnya bukan toples plastik juga kayaknya, toples kaca kali, toples beling kali ya, umur 2 bulan. Coba kenapa bisa terjadi demikian ya? Kenapa? Artinya salah satunya dia tidak percaya bahwa ada Allah yang mengawasi, ada Allah yang mengatur. Entah apapun itu sebabnya, entah itu si orang tuanya stres, entah mungkin itu dia orang tuanya ada gangguan jiwa. Allah alam ya Bu ya, karena saya juga tidak begitu mengikuti itu beritanya sampai akhir, hanya saja begitu miris. Lagi-lagi sekarang ini banyak sekali dalam dunia pendidikan yang mestinya itu adalah tempat yang nyaman untuk belajar, di mana anak-anak yang dititipkan itu kan amanah, diberi kepercayaan, tapi malah sepertinya mereka yang berbuat zalim seperti itu seolah menjadi iblis. Ibu sekalian, padahal jika kita menyadari bahwa dunia ini memang tempatnya ujian, dunia ini memang tempatnya ujian. Jadi apapun kehidupan yang sedang kita jalani, susah, senang, sehat, sakit, nikmat ataupun sulit, inilah yang namanya dunia. Dunia ini kan memang bukan tempat yang ideal. Sengaja memang kita ada di tempat dunia ini dibuat tidak nyaman mungkin sama Allah. Karena agar Allah itu, kata Allah, agar kamu itu nggak nyaman. Karena itulah dunia. Dunia tempatnya ujian, sedangkan nanti itulah akhirat tujuan. Jadi dunia tempat ujian, akhirat adalah tujuan. Jadi kalau di dunia kita tidak ideal, karena memang Allah tidak ingin buat orang-orang yang beriman itu kita merasa lalai. Jangan sampai kita ini terlalu nyaman ada di dunia. Yang sampai ini kita jadi lalai, terlalu nikmat sama dunia. Enggak mau seperti itu. Allah itu enggak mau seperti itu. Kata Allah, nanti sempurnanya itu kalian saat sudah berada di dalam surga. Ya, makanya ibu sekalian, la tahzan innallaha. Jangan sedih. Allah itu selalu kok membersamai. Jadi kalau tujuannya sudah Allah, yakin atas takdir-takdir Allah, yakin atas cara-cara kerjanya Allah, maka insya Allah ketenangan itu akan muncul. Nggak akan kita yang namanya galau-galau. Ya. Jadi ibu sekalian, healing terbaik kita itu adalah zikir. Healing terbaik kita. Boleh arisan, boleh kumpul, boleh silaturahim, boleh sekali-kali kita makan-makan, boleh sekali-kali healing jalan-jalan. Tapi hakikatnya healing terbaik seorang muslimah, seorang yang beriman kepada Allah adalah dengan zikir. Zikir itu yang akan menguatkan ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah. Jika kekuatan kita akan iman ini kuat, kokoh, teguh, maka insya Allah nggak akan mudah rapuh dalam menghadapi semua perjalanan ini. Ya, Allah. Ibu sekalian, jadi 3 poin ini semoga bisa dipahami. Ya. Belajar pada hari ini, materi hari ini, sampai sini ada yang ditanya?